Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Baiklah, kembali lagi kita pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang dampak konflik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surah Ali Imran ayat 103. Baiklah, kita masuki materi kita yaitu dampak konflik. Nah, anak ustazah, konflik itu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkan konflik itu muncul. Nah, selain itu juga akan ada dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak selalu negatif ya, tetapi juga ada yang positif. Nah, berikut beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari konflik. Yang pertama yaitu konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas. Nah, misalnya dalam sebuah diskusi, tentunya kalian pernah melakukan sebuah diskusi kan? Nah, dalam sebuah diskusi yang kalian lakukan, pasti sering terdapat perbedaan pendapat-pendapat antara anggota kelompok. Nah, perbedaan pendapat itulah yang dapat memperjelas dan mempertajam kesimpulan dari diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, yang kedua yaitu konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Nah, menurut seorang ahli yaitu William dan Nimcoff mengatakan bahwa semakin besar permusuhan terhadap kelompok luar, maka semakin besar pula integrasi atau solidaritas internal kelompok. Karena anggota-anggota kelompok akan bersatu untuk menghadapi musuh mereka bersama. Kita lanjut yang keempat, yaitu konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kelima, yaitu konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Yang keenam, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Nah, setelah mengetahui dampak positif yang ditimbulkan oleh konflik, ada juga dampak negatifnya ya abang-abang dan kakak-kakak. Berikut dampak negatif yang timbul dari adanya konflik. Yang pertama, keretakan hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian para individu. Nah, biasanya di sini para individu cenderung timbul rasa benci, curiga,
atau menjadikan perkelahian sebagai solusi atas permasalahan ataupun konflik yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu kerusakan harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang keempat yaitu akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, jika dilihat secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma-norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Akibatnya apa? Nah, akibatnya terjadilah konflik yang berujung pada kekerasan. Baiklah abang-abang dan kakak-kakak, untuk itu perlu kita selalu memperhatikan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku saat kita berinteraksi dalam kehidupan ini. Baiklah, selanjutnya yaitu ada latihan. Silahkan kalian tulis satu konflik yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu dan tuliskan dampak positif dan negatifnya. Hamasa. Kita tutup materi kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.